Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Tasik Kaji, gimana kabar semuanya? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi tentang seorang pendeta yang bernama Zakaria Brotos. Nah, saya akan menampilkan keawaman Brotos ini dan kegagalpahaman Brotos tatkala dia membuat kalimat bahasa Arab yang pada akhirnya dia klaim bahwa itu merupakan surah yang lebih baik dari surah Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Sangat sangat lucu sahabat, sangat lucu sahabat. Kemudian nanti saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia mampu membuat surah yang lebih baik dari Al-Quran? Baca saja dia sangat tidak mampu, sahabat. Baca saja dia sangat keliru, sahabat. Bagaimana dia mampu membuat surah yang terbaik melebihi dari Al-Quran gitu, Masya Allah. Saya sangat ketawa gitu melihat ini, sahabat. Nah, supaya tidak lama-lama, sahabat, kita akan menyaksikan saja seperti apa surat yang diklaim yang terbaik itu, sahabat, itu kan. Kita akan saksikan sama-sama. Nah, ini ada judulnya, Zakaria Brotos menerima tantangan membuat surat yang lebih baik dari surat Al-Quran. Kemudian ini diposting tanggal 22 September 2020, jadi seminggu yang lalu, dari channel Biru-Biru, sahabat. Oke, kita akan langsung tampilkan, sahabat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, sahabat, sebelumnya ketika Brotos ini membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian di sini ada artinya saya mencari perlindungan dari setan oleh Allah. Nah, ini sangat keliru ya, sahabat, terjemahnya. Jadi sahabat jangan terpaku kepada terjemahnya karena terjemahan ini sangat keliru dan terjemahan ini sangat menyesatkan, sahabat. Padahal arti yang sebenarnya dari kata auzubillahi minasyaitonirrajim bukan ini, tetapi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bukan seperti ini. Nah, kita akan lanjut lagi, sahabat. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام حاء يا ألف هاء. Sahabat, barusan di ayat pertama itu dia membacakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang dipotong-potong. Kan di Al-Qur'an ada alif lam mim, terus ada alif lam ro dan lain sebagainya. Itu dalam Al-Qur'an itu ada yang satu huruf seperti nun, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang sampai 5 huruf. Nah, di sini si Brotos ini dia mengambil huruf muqatta'ah yang 6 huruf dan ada huruf yang diulang, sahabat. Ada huruf yang diulang. Coba cek oleh sahabat, itu ketika membaca huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an tidak ada huruf yang diulang, sahabat. Ketika misalkan di surat Maryam itu ada kaf ha ya ain sad, itu tidak ada huruf yang diulang. Sedangkan Brotos ini dia membacakan huruf muqatta'ah yang mana hurufnya itu ada yang diulang, seperti alif. Alif di sana ada yang dibacanya 2 kali. Alif lam kho ya alif ha. Itu sangat tidak indah gitu, sahabat. Sangat tidak indah dan sangat tidak menarik kalau misalkan kita mendengarkannya. Sangat tidak indah. Kemudian
kalau dilihat langsung dari teksnya itu alif lam kha ya alif ha itu dia teksnya itu terputus-putus semua. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan Masya Allah luar biasa. Semuanya itu indah gitu. Kemudian di ayatnya juga ada yang disambung. Tapi walaupun disambung itu dibacanya putus gitu. Saking luar biasanya. Dan kalau misalkan digabungkan yang 29 itu. Karena memang surat Muqatta'ah, surat yang ada huruf yang terpotong-potong itu kan semuanya ada 29. Kemudian kalau misalkan digabung semuanya dari alif lam mim, kemudian kaf ha ya ain shad, kemudian ada alif lam ra, itu membentuk satu kalimat yang mana kalimat itu disebut dengan nafsun hakimun qati'un lahu sirrun. Kalau kita artikan bahwa nafsun hakimun qati'un lahu sirrun itu nas yang jelas dan pasti yang memiliki rahasia. Nah, kalau misalkan alif lam kha ya alif ha, apa maknanya? Apa kalau misalkan digabung gitu kan apa maknanya yang tersirat dalam itu gitu kan tidak ada gitu. Kemudian kita akan lanjutin lagi sahabat. قناة الحوار المستقيم. Kemudian dia mengatakan qolatul hiwaril mustaqim. Qolatun, apa itu arti qolatun? Coba dicek oleh sahabat, mau di kamus Bisri, mau di kamus Al-Munawir, qolatu itu tidak ada maknanya. Yang ada qola, ko-nya dipanjangkan. Ini la-nya yang dipanjangkan. Qolatu. Coba cek dalam kamus atau di Google Translate bahasa Arab Indonesia itu tidak ada makna qolatu, tetapi yang ada kolati, kolat, kola. Itu yang ada seperti itu. Jadi koknya yang dipanjangkan. Ini lamnya yang dipanjangkan. Jadi sangat keliru sahabat. Kita akan lanjutkan lagi sahabat. زكريا الحكيم Nah, kemudian di sana dia mengatakan Zakariyal Hakim, Zakariyal Hakim. Nah, Al-Hakim itu merupakan isim sahabat. Kalau misalkan isim tidak boleh ada jazm atau tidak boleh ada mati. Karena isim itu bisa menerima ropa, bisa menerima khopad, bisa menerima nasab. Sedangkan isim itu tidak bisa menerima jazm atau mati. Tadi disebutkan Zakariyal Hakim, hakimnya dimati. Nah, ini kekeliruan dalam kaidah dalam bahasa Arab. Sini sangat keliru. Kemudian selanjutnya حوار صادق في الصميم. ketika dia mengucapkan bihiwarin sodikin fis somim. Nah, kita akan menemukan kesalahan dalam tajwidnya sahabat. Hiwarin, bihiwarin so. Sebagaimana kita ketahui bahwa bihiwarin kasroh tain bertemu dengan sod itu harus ikhfa, artinya bacanya harus didengungkan. Ini tidak bihiwarin sodikin. Kemudian kasroh tain bertemu dengan fa tadi sodikin. Itu sama dibaca idhar, padahal yang seharusnya itu dibaca ikhfa. Jadi bihiwarin sodikin fisomim itu sangat keliru sahabat, sangat keliru. Baik dari segi kaidah tadi, baik dari segi makna, baik dari segi bacaannya sahabat. Jadi ini karangannya belum lulus dah sahabat. يطعن العمم والعمائم والعميم. Nah, sama halnya ketika dia mengucapkan ya ta'anul imama wal amaimi. Harusnya kalau misalkan wawunya wawu atop itu harus Harus amaima wal amaima. Kenapa? Karena dia masih nyambung ya ta'anul imama wal amaima, harusnya seperti itu. Tapi di sini amaimi. Itu kesalahan lagi dari segi kaidahnya sahabat. زكريا الحكيم بحوار صادق في الصميم يطعن العمم والعمائم والعميم.
Selanjutnya yang kedua itu tadi dikatakan yat anul imama wal ama ima, barusan dibenarkan. Tadi yang pertama wal ama imi sahabat. Jadi tidak konsisten dalam membacanya sahabat. Nah begitulah sahabat. Jadi dia sangat keliru. Itu baru sedikit sahabat. Baru berapa kata itu. Banyak kekeliruannya. Maka sahabat ini bagaimana bisa menyaingi Al-Quran kalau baca saja belum bisa. Nah kemudian saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan tatkala dia membaca Al-Quran sahabat. Ini semakin menarik sahabat. كتب أبي بن كعب في مصحفه الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين. Nah sahabat, barusan Brotos ini mengatakan wal mi'wazataini, padahal yang betul adalah al-mu'awwizataini. Al-mu'awwizataini. Nah itulah kekeliruan Brotos sahabat. Kita lanjutkan lagi. سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما عنتم. Selanjutnya Brotos mengucapkan ma antum, padahal yang betul adalah ma'anittum. سورة آل عمران 83 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Selanjutnya Brotos mengucapkan di kata wakurhan, padahal itu sangat keliru. Yang betul adalah taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Wa karhau, bukan wakurha, tapi wa karha. وفي سورة الحديد 27 وقفينا بعيسى ابن مريم. Selanjutnya Brotos mengucapkan tadi waqafaina, padahal harus pakai tasdid. Waqafaina bi'isa ibn Maryam. Waqafaina bi'isa ibn Maryam. Waqafaina, bukan waqafaina. وفي آل عمران برضه آية 85 ومن يتبع غير الإسلام دينا ومن يتبع. Brotos mengucapkan waman yatba, padahal itu sangat keliru. Yang betul adalah wamay yabtaghi. من الأحزاب ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Selanjutnya Brotos mengucapkan sodaku, dalnya memakai tasdid, padahal tidak pakai tasdid, jadi dibacanya sodaku ma ahadullah, sodaku. سورة المائدة 101 لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم. Selanjutnya Brotos mengatakan asya'in, padahal yang betul adalah asya'in tubdalakum, bukan asya'in, tapi asya'in tubdalakum. Brotos berkata tasu'ukum, padahal yang betul adalah tasukum. والفجر وليالي عشر. Brotos mengatakan walayali ash, padahal yang betul adalah walayalin ashr. Nah sahabat, bukan hanya sampai situ saja, ternyata ada fakta-fakta yang menarik tentang Zakaria Brotos ini sahabat. Ternyata sekretaris Zakaria Brotos menjadi pahlawan film porno di internet. Ini dimuat di koran At-Thoriq sahabat. Ini korannya. Kemudian yang kedua, Zakaria
Brotos ini mempunyai kasus sampai 2 kali kasus, sehingga pihak gereja sangat geram terhadap Zakaria Brotos. Bahkan di salah satu artikel dikatakan, usiba Nasrul Allah bisadmatin kubro hinama uridat tusbitu syudud al-qumusi sudud al-qumus Zakaria Butros wa kaifa tahrasha bi ahadil athfali fi Australia wa du'a yadihi wa dhaghata ala a'dha'ihi al-hassasa bil idafati ila qiyamihi bi jalbin ahiratin ila al-kanisah bihajatin annaha turidu an tusbiha masihiyah. Nah, sampai-sampai orang Kristen sendiri merasa sangat terkejut ketika Zakaria Brotos diberikan dokumen yang membuktikan penyimpangannya dan bagaimana dia menganiaya seorang anak di Australia sampai-sampai menempatkan tangannya dan menekan bagian pribadinya, bagian intimnya. Sangat keji sekali gitu kan sahabat. Kemudian selain itu, Zakaria Brotos membawa pelacur ke gereja dengan dalih dia ingin menjadi seorang Kristen, katanya seperti itu. Nah, di sini dimuat suratnya. Bahkan surat ini datangnya dari gereja karena kegeraman pihak gereja kepada Zakaria Brotos, sahabat. Ini sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan klarifikasi ini menjadi terang bahwa Zakaria Brotos ini bukan seorang pendeta yang baik. Ternyata Zakaria Brotos ini sampai-sampai orang gereja pun sangat geram terhadap kelakuannya. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.